Wali Kota Bandung meninjau langsung penerapan hari pertama PSBB di Jalan Terusan Paster, Bandung, Jawa Barat. Masyarakat diimbau memakai masker dan menerapkan physical distancing saat PSBB berlaku. Hari pertama penerapan PSBB di Bandung Raya, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meninjau langsung checkpoint di kawasan Jalan Terusan Paster, Kota Bandung. Lokasi ini merupakan salah satu pintu masuk ke Kota Bandung dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Bersama aparat TNI Polri dan Dinas Perhubungan, Wali Kota Bandung memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas dan diimbau untuk mematuhi aturan PSBB seperti menggunakan masker saat berkendara dan menerapkan physical distancing. Selain itu, petugas juga mengecek suhu tubuh penumpang kendaraan umum. Penumpang yang tidak menerapkan physical distancing diminta pindah tempat duduk. Yang berboncengan, motor, kendaraan mobil, kendaraan roda juga ada masih di depan berdua sama supir ya, sekira angkot seperti itu. Ya tentu saja ini mungkin ya mereka belum begitu paham tentang apa namanya perda kita, perwa kita ya barangkali. Nah ini harus terus kita selesaikan pada mereka sekiranya. Mudah-mudahan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari ini tetap kita memberikan sosialisasi kepada mereka di lapangan terus sehingga mudah-mudahan ke depan bisa. Penerapan sosial berskala besar Bandung Raya akan diterapkan selama 14 hari atau hingga 5 Mei mendatang. Wilayah penerapan PSBB meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak masuknya perantau yang pulang ke Jawa Barat. Menurutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki keleluasaan menerjemahkan larangan mudik dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjaga ketat seluruh akses masuk ke wilayahnya. Hal ini diungkapkan setelah Presiden mengumumkan larangan warga untuk mudik di Lebaran tahun ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjaga akses masuk mulai dari tingkat RT RW hingga kecamatan untuk menolak pemudik. Pihaknya juga memastikan akan memberi bantuan sosial kepada para perantau yang tidak mudik, termasuk para perantau yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi pintu-pintu yang di PSBB sudah pasti diperketat. Orang tidak boleh masuk kalau tujuannya tidak ada urgensi. Jadi kegiatan yang bolak-balik secara sosial pasti itu tidak akan tembus di wilayah-wilayah yang di PSBB kan. Tapi protokol yang sama akan kami berlakukan karena setelah instruksi Pak Presiden ini artinya kami punya keleluasaan menerjemahkan untuk lebih ketat di titik-titik masuk. Baik di level RT RW kampung untuk bisa menolak pemudik dengan lebih tegas dengan alasan darurat kesehatan ini. Ada 2 pemberlakuan PSBB di Jawa Barat, yakni di Bogor, Bekasi, Depok, dan Bandung Raya. Pemprov Jawa Barat akan mengendalikan jumlah penduduk yang masuk ke wilayah tersebut sekaligus angka penyebaran corona dari zona merah seperti DKI Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rombongan pemudik asal Surabaya, Jawa Timur terjaring razia tim Satgas Penanganan COVID-19 yang mulai menegakkan aturan PSBB Cimahi. Mereka langsung ditetapkan sebagai ODP karena datang berasal dari zona merah. Empat pemudik asal Surabaya dirazia di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Cimahi, Jawa Barat. Meski tidak menunjukkan gejala, 4 warga ini langsung berstatus orang dalam pengawasan karena datang dari zona merah. Ternyata 4 warga ini hendak mudik ke kampung halamannya di Cihanjuang, Cimahi Utara. Ada empat orang dari Surabaya. 4 orang dari Surabaya pulang ke wilayah Cimahi Utara. Kemudian pasien tersebut udah termasuk dalam ODP. Walaupun pada pemeriksaan suhu tidak ditemukan ada demam, tidak ada tanda-tanda gejala virus. Kemudian setelah itu akan dipantau oleh Dinas Kesehatan di wilayah puskesmas setempat. Selain merazia pemudik, petugas juga menemukan banyak warga yang tidak memakai masker. Petugas juga menghimbau angkutan umum dan pribadi terkait jumlah dan jarak duduk penumpang dalam kendaraan.
Petugas masih menghimbau dan belum memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar aturan PSBB. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana PSBB di Surabaya membuat jumlah pemudik ke Ponorogo meningkat. Menteri Kesehatan telah menyetujui PSBB di 3 wilayah Jawa Timur, yakni Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik. Rencana pembatasan sosial berskala besar di Surabaya dan sekitarnya berimbas ke Ponorogo, Jawa Timur. Jumlah pemudik dari Surabaya ke Ponorogo meningkat sejak 3 hari terakhir. Para pemudik diperiksa kesehatannya di pos pantau yang telah disediakan dengan pemeriksaan panas tubuh dan penyemprotan disinfektan. Kelihatannya agak ramai, sekitar 2 hari ini yang ramai. Jadi dari kemarin itu landai begitu, ada pemudik ya juga. Tapi ini agak ramai, tapi ya memang campur Mas ya. Jadi ada pemudik memang juga ada, jadi sebagian yang memang untuk suplai bahan-bahan atau apa ya untuk Ramadan ini sehingga agak terus. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tengah menyelesaikan peraturan gubernur terkait PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Saya ingin menyampaikan jawaban dari Menteri Kesehatan ini memberikan kepastian kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemarin kami sudah berkirim surat dan hari ini kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Menteri Kesehatan. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di Pemprov ini kami juga sedang melakukan finalisasi peraturan gubernur. Jadi peraturan gubernur ini sudah Minggu malam, Senin malam difinalisasi oleh tim dari Pemprov dan dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menyetujui penerapan PSBB di wilayah Kota Surabaya, sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan sebagian Kabupaten Gresik. Ketiga wilayah tersebut menjadi yang pertama di Jawa Timur yang akan melaksanakan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Padang, Sumatera Barat tidak dipatuhi sejumlah pedagang pasar. Mereka bahkan menghadang mobil petugas pasar yang mengimbau penutupan sementara. Karena sudah kita jalani di Jalan Pasaraya Barat. Hari pertama PSBB di Kota Padang, Sumatera Barat tidak dipatuhi sejumlah pedagang pasar raya. Mereka menghadang mobil petugas pasar yang menghimbau penutupan sementara selama 3 hari. Para pedagang protes dan mengusir petugas karena menolak untuk menutup lapak mereka berjualan. Para pedagang meminta kepada Pemkot Padang agar tetap diperbolehkan berjualan karena tidak ada pemasukan selama penerapan PSBB. Orang kerja oleh maliang orang nak pandai maliang tu dah. Cuti dulu bituang. Kau indah dah menyusir orang pedagang kau satu. Mati orang nak makannya. Kalau pengen pedagang tu berikanlah kami dari pagi sampai jam 2. Nanti kau datang dia tutuplah, kami tutup sebentar. Nanti kalau dia siap kami buka. Namun permintaan para pedagang ditolak pemerintah Kota Padang. Untuk sementara area pasar raya Kota Padang harus ditutup selama 3 hari. Sterilisasi area pasar juga dilakukan dengan menyemprotkan disinfektan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.